Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Mr. Office. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial lengkap cara membuat daftar pustaka otomatis di Microsoft Word. Nah, di sini mungkin kasusnya kita itu sedang mengerjakan sebuah skripsi atau mungkin sebuah makalah ya. Kalau seperti itu sudah dipastikan ya teman-teman, di sini tuh kita memerlukan daftar pustaka dari kutipan yang sudah kita masukkan seperti ini teman-teman contohnya. Nah, di sini tentunya kita itu membuat daftar pustakanya itu sesuai tata cara ya teman penulisan daftar pustaka yang benar ya teman yang ada di Microsoft Word ini. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu ya bagaimana caranya, di sini tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita praktekkan. Oke, di sini langsung saja teman-teman, di sini sudah saya buka ya. Ini contohnya ada sebuah skripsi. Di sini tuh belum ada sama sekali ya untuk kutipannya ya. Ini dia, sama sekali tidak ada teman-teman untuk kutipannya. Di sini kan untuk langkah pertama ya teman yang perlu kita lakukan untuk membuat daftar pustaka otomatis, kita perlu untuk memasukkan kutipannya terlebih dahulu. Misalkan di sini saya contohkan, saya ingin itu membuat kutipannya itu di bagian paragraf 1 ya, di bagian akhir yang ini, di depan titik, kemudian teman seperti itu ya. Kemudian setelah seperti ini teman, kita pilih saja yang reference yang ini. Lalu kita pilih yang ini, insert citation teman, kita klik. Lalu kita pilih add new source seperti itu. Nah, ini dia teman, di sini kita langsung bisa ya membuat source baru ya tentang kutipan kita. Untuk pertama kalinya kita fokus terlebih dahulu bagian language yang ini. Kita pilih terlebih dahulu seperti ini. Nah, di sini tuh sesuaikan saja ya dengan bahasa yang kita gunakan. Seperti halnya itu bahasa Indonesia. Namun apabila tidak ada menggunakan bahasa Indonesia, kita pilih saja default seperti ini ya. Karena untuk semua kutipan itu sama saja ya teman untuk formatnya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bagian yang ini. Tab of source ya. Kita klik seperti ini. Ini dia teman, di sini tuh kita bisa melihat ada banyak sekali sumber yang bisa kita masukkan ke dalam kutipan kita. Ada layaknya buku, jurnal artikel, kemudian laporan, kemudian website, dan lain sebagainya. Silahkan teman-teman masukkan saja ya sesuai dengan keinginan teman-teman. Saya contohkan yang paling umum saja ya, yaitu jurnal artikel seperti ini. Kemudian selanjutnya kita pilih lagi bagian yang ini, outdoor ya teman-teman. Kita klik saja bagian kolomnya seperti ini. Kemudian di sini untuk cara penulisannya itu seperti yang ada di bawah ini ya. Ini dia teman ada contohnya. Ini tuh ditulis dengan dua pengarang sekaligus ya. Namun cara mudahnya teman nantinya untuk kita bisa memasukkannya, kita pilih saja bagian edit yang ini. Ini dia teman add name ya. Ada last name, first name, kemudian middle. Nama pertama di sini saya contohkan langsung ya teman. Misalkan di sini Mr. Kemudian middle tengah, ini nama tengah ya, office seperti itu. Misalkan nama terakhirnya itu channel, seperti ini teman. Misalkan ini terdiri dari 3 kata ya. Kemudian kita pilih saja add seperti itu. Nah, nantinya itu akan seperti ini. Selanjutnya teman apabila ada pengarang kedua, kita bisa masukkan lagi teman, misalkan seperti ini. Bambang Agus, kemudian last name Salim, seperti ini saya contohkan, kemudian kita pilih add saja seperti ini. Maka nantinya penulis utamanya itu yang paling atas, penulis keduanya itu yang bawah, seperti itu. Apabila teman-teman ingin memindahkannya, kita tinggal klik saja seperti ini. Misalkan ini penulis utama, kita klik saja up. Nah, ini dia langsung berpindah. Atau mungkin kita geser saja ke bawah, seperti ini. Nah, setelah kita masukkan untuk pengarangnya teman atau author ya, kita klik saja OK, seperti itu. Nah, nantinya itu akan seperti ini, teman-teman. Selanjutnya, teman, ini kita beralih ke bagian title ya, atau judul dari artikel kita ya. Misalkan di sini saya contohkan cara membuat daftar pustaka otomatis. Seperti ini ya, teman. Ini untuk setiap awalan dari katanya itu menggunakan huruf kapital. Jadi seperti itu ya untuk cara penulisannya. Selanjutnya teman ini adalah jurnal name ya teman, atau nama jurnal yang menerbitkan dari artikel kita. Kita bisa mengisinya di sini teman. Misalkan di sini saya contohkan Mr. Office seperti itu teman ya. Selanjutnya kita beralih ke bagian year ya teman, atau tahun penerbitan dari jurnal artikel kita. Misalkan kita isikan 2022 seperti itu. Selanjutnya ini yang terakhir yaitu page ya teman atau halamannya.
ini dia ada contohnya teman, yaitu 50 sampai 62. Sesuaikan saja ya dengan jurnal artikel yang kita kutip. Misalkan di sini 40 sampai 48. Seperti itu ya untuk halaman yang sudah kita kutip. Selanjutnya teman, apabila di sini tuh kita masih kurang ya, kita itu bisa menambahkan info yang lainnya dengan mengklik yang ini. Soal bibliografi file. Kita centang seperti ini. Nah, ini dia teman, kita bisa melihatnya. Yang lainnya, misalkan itu city, bulan, kemudian hari. Seperti itu teman ya. Ini ada banyak sekali teman yang bisa kita masukkan. Saya contohkan, teman-teman, misalkan saya masukkan volume seperti itu. Di sini harus menggunakan huruf Romawi ya, misalkan 2 seperti ini ya. Nah, apabila sudah yakin dengan isian dari jurnal artikel kita ya teman, seperti ini. Langsung aja kita klik saja OK, seperti itu. Nah, ini dia langsung muncul ya teman untuk kutipan pertama kita yang sudah kita masukkan teman-teman. Di sini tuh kita juga bisa mengganti untuk stylenya ya teman. Yang ini teman, kita arahkan saja di bagian reference kemudian style. Ini tuh ada banyak pilihannya ya. Sesuaikan saja dengan preferensi dari kampus teman-teman ya, yang saat ini digunakan untuk membuat skripsi. Seperti itu teman. Misalkan apa seperti ini ya. Atau mungkin I3, nah jadi satu saja teman seperti itu ya. Nah seperti ini. Nah apabila teman di sini kan kita sudah belajar ya teman apa-apa saja yang ada di bagian insert citation ini. Di sini kita praktekkan langsung ya teman dengan jurnal aslinya. Misalkan teman di sini saya ingin menambahkannya lagi itu di bagian di depan miskin ini ya. Di bagian sini misalkan saya kutip seperti itu. Di sini sudah saya siapkan ya teman-teman untuk jurnal artikelnya. Saya minimize terlebih dahulu, saya buka di bagian File Explorer. Ini dia teman, di sini sudah ada untuk PDF-nya. Kita buka saja seperti ini. Nah, ini dia. Di sini saya bagi saja 2 untuk layarnya ya. Nah, seperti ini teman, misalkan saya ingin menambahkan untuk kutipannya itu di sini. Kita pilih saja Insert Citation seperti itu, lalu kita pilih yang ini, Add New Source ya. Kita klik saja seperti itu. Ini karena sudah menggunakan jurnal artikel ya teman, ini adalah jurnal artikel seperti itu. Kita lihat dulu di bagian outdoor ya. Kita masukkan saja, kita pilih edit. Lalu ini namanya teman, ini untuk pengarangnya yaitu Muhammad Ali Ramdhani. Kita masukkan saja di sini. Muhammad, kemudian middle-nya, Ali, kemudian last name-nya. Ramdhani. Seperti ini ya teman, ini hanya satu pengarang saja. Kemudian kita klik add, lalu kita klik OK. Selanjutnya title teman ini atau judulnya ya, judul dari jurnal artikel yang kita kutip. Yang ini ya, kita copy saja, tidak apa-apa teman, seperti ini. Kita paste saja di bagian title yang ini. Nah, langsung masuk ya. Kemudian jurnal name ya teman, ini selanjutnya yaitu nama penerbitnya yang menerbitkan dari artikel kita. Di sini untuk jurnal name-nya teman yang ini ya, Jurnal Pendidikan Universitas Garut teman yang atas ini ya. Langsung saja kita copy saja teman seperti ini. Kemudian kita paste saja di sini. Kemudian year-nya ini adalah tahun penerbitannya. Biasanya itu ada di atas atau mungkin di bawah teman. Nah, ini dia teman di sini di bagian volume 8 nomor 01 ini 2014 ya. Ini tahun penerbitan dari jurnal artikel yang saya kutip. Kita copy saja seperti ini lalu kita paste di sini. Kemudian page-nya ya teman ini atau halamannya itu ada berapa. Ini untuk halaman awalnya itu 28 ya teman yang ini. Kemudian halaman akhirnya itu sampai halaman 37. Langsung saja kita masukkan 28 thread 37. Seperti itu ya teman untuk cara memasukkan dari jurnal artikel beneran seperti ini ya. Di sini langsung saja kita klik OK saja. Nah, di sini sudah selesai ya, saya minimize saja. Ini untuk Microsoft Word-nya saya perbesar saja seperti ini. Nah, setelah kita masukkan untuk jurnal artikel ya teman, misalkan seperti itu atau mungkin yang lainnya, misalkan buku atau website gitu ya di bagian skripsi kita seperti ini untuk kutipannya. Selanjutnya ya teman di sini karena kita sudah memasukkan untuk kutipannya, di sini tuh kita tinggal memasukkan untuk daftar pustaka otomatisnya. Langsung saja teman kita beralih saja ke bagian yang paling bawah. Seperti itu. Di bagian daftar pustaka. Nah, di sini sudah saya siapkan teman-teman untuk daftar pustakanya.
Ini saya enter dulu teman seperti ini, misalkan di sini ya. Nah, untuk memasukkannya teman, untuk daftar pustaka otomatisnya ya teman, di sini tuh masih di bagian reference yang ini teman. Kita langsung beralih fokus di bagian yang ini, bibliografi yang ini. Kita klik saja seperti ini teman. Langsung saja kita pilih yang ini, insert bibliografi. Yang ini ya teman, langsung saja kita klik seperti itu. Nah, ini dia teman, ini adalah dua dari kutipan yang sudah kita masukkan tadi ya di dalam skripsi kita. Selanjutnya teman-teman tinggal sesuaikan saja ya. Misalkan seperti ini, kita blok saja ya. Kita rapikan dulu teman untuk tulisannya. Kita beralih ke bagian home, misalkan ini benar, Times New Roman 12. Seperti itu teman, kemudian ini misalkan rata kanan dan kiri ya, justify yang ini. Kemudian ini untuk line spacingnya misalkan itu 1.0. Selanjutnya di bagian layout ya teman, yang ini misalnya ini yang spacing before and afternya misalkan saya ubah saja menjadi 0 pt seperti itu teman. Nah, ini dia teman, di sini kita sudah bisa ya untuk memasukkan dari jurnal artikel kita seperti ini. Jurnal artikel daftar pustaka otomatis. Nah, kemudian teman-teman apabila misalkan itu ada penambahan kutipan di dalam skripsi kita, misalkan di sini itu untuk jurnal ketiga, seperti itu ya. Di sini tuh kita tinggal update saja di bagian daftar pustakanya otomatisnya yang ini ya. Caranya itu cukup simpel, kita tinggal klik kanan saja seperti ini, lalu kita pilih yang ini, update field seperti itu. Maka nantinya teman-teman di sini itu akan bertambah ya untuk daftar pustaka otomatisnya. Kemudian rapikan lagi ya teman-teman seperti tadi yang saya jelaskan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman cara membuat daftar pustaka otomatis di Microsoft Word. Apabila ada pertanyaan bisa tulis saja di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.